Pengamatan. Rutinitas adalah pola berulang yang seringkali menjadi kegiatan otomatis bagi diri kita. Kita terprogram untuk melakukan hal yang sama setiap hari, seperti bangun di jam yang sama, berangkat ke kantor, bekerja di depan komputer selama kurang lebih 8 jam, pulang melalui jalan yang sama, dan ketika sampai di rumah, kita menunggu untuk melakukan hal yang sama keesokan harinya. Ketika selama bertahun-tahun kita melakukan hal yang sama, maka perlahan otak kita akan menjadi tumpul, di mana kita bahkan tidak perlu berpikir dalam menjalani rutinitas tersebut karena tubuh kita sudah bergerak sesuai dengan pemrograman yang kita atur sendiri. Kemudian, kapankah umat manusia akan terbangun dari ketidaksadaran masal ini? Sebagian besar dari kita yang pernah berada dalam rutinitas atau pola berulang pasti akan merasakan titik jenuh di mana kita berhenti sejenak untuk kembali ke dalam diri. Kita mulai bertanya kepada diri sendiri, apakah sesungguhnya hal yang kita cari dari rutinitas yang kita jalani? Apakah sebatas uang untuk bertahan hidup? Apakah status sosial atau jabatan? Atau kita hanya mengikuti arus karena cetakan atau standar yang tercipta di Matrix 3D adalah demikian? Pertanyaan demi pertanyaan akan hadir ke diri kita hingga kita akhirnya merasa terisolasi dari dunia luar. Banyak dari kita kemudian merasa stres, takut, hingga merasakan kerinduan yang mendalam akan rumah yang lokasinya entah di mana. Ketika kita mengalami hal ini, kita tidak perlu merasa takut, karena banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan bumi ini mengalami pengalaman yang serupa. Yang membedakan pengalaman kita dengan yang lain adalah dari segi pengamatan, di mana tingkat observasi dari masing-masing individu akan berbeda dengan yang lain. Jika satu orang melihat rasa kerinduan akan rumah sebagai sebuah momen untuk masuk ke dalam diri, mungkin individu lain dapat melihat kerinduan tersebut untuk mencari cinta di luar diri. Inilah permainan menyadari diri yang sejati dengan kemungkinan jalan cerita atau skenario yang tak terbatas. Kita mungkin dapat banyak belajar dari pengalaman hidup orang lain, di mana kita mengamati bagaimana cara orang lain dalam menghadapi pelajaran hidupnya. Kita dapat mengamati dengan bijak tanpa harus beropini, karena ketika kita memberikan opini kepada kehidupan orang lain, maka kita menutup pintu hati kita dalam melatih seni mendengarkan. Opini adalah hasil dari intelek kita, di mana secara logis kita menganalisa, kemudian menyimpulkan sesuatu berdasarkan memori yang dibangun sejak kecil. Memori yang dimaksudkan bukan hanya pengalaman hidup kita, namun juga cetakan dogma dan doktrin dari berbagai sistem yang telah kita jadikan sebagai realita kita. Sistem yang dimaksud antara lain, sistem pendidikan, kepemerintahan, industri, dan lain sebagainya. Namun, ketika kita melakukan pengamatan dalam diam, kita tidak akan terganggu dengan intelek kita. Kita melihat pengalaman hidup diri kita maupun orang lain sebagai apa adanya. Kita tidak perlu memberikan label kepada kejadian hidup sebagai pengalaman yang baik atau buruk. Lihatlah segalanya secara netral. Dengan demikian kita akan berada dalam kondisi mengalir. Untuk dapat berada pada kondisi ini, tentu membutuhkan banyak latihan. Kita perlu mengendalikan diri untuk tidak memotong pembicaraan orang lain atau memberikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadi. Dengan demikian, kita telah menghormati jiwa lain, di mana kita tidak melangkahi kehendak bebasnya. Kita akhirnya akan memahami bahwa mengizinkan orang lain mengalami pengalamannya sendiri adalah wujud dari menjaga energi diri, karena kita tidak terpengaruh akan energi orang lain, di mana hal ini adalah salah satu tindakan efisiensi energi yang dapat kita sadari. Pengamatan atau observasi membutuhkan kejernihan pikiran. Ketika kita duduk hening, rasakanlah bagaimana kenyamanan dalam diri hadir, di mana analisa atau berbagai aktivitas intelek tidak lagi mengganggu kedamaian diri.